Selamat siang, masyarakat Kabupaten Jayapura dimanapun Anda berada, bersama Ines di Kaos Kabar Otsus 2023. Kami sudah berada di ruang Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. Selamat Kependudukan dan siang. pencatatan sipil. Oh, ralat. Kependudukan dan pencatatan sipil. Kependudukan dan pencatatan sipil. Selamat siang, Pak. Selamat Apa siang, kabar? Mbak Ines. Masyarakat Kabupaten Jayapura, selamat siang. Sepertinya kami sudah mengganggu waktu kerja Bapak nih. Ya, enggak juga sih. Tidak juga, ini juga pekerjaan ya. Pekerjaan juga ini. Tapi sebelumnya apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, baik. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan dana otsus. Tentu saja setiap OPD yang menerima pagu anggaran dana otsus ini sudah melakukan planning mereka untuk tahun 2023. Kira-kira untuk Dinas Catatan Sipil, Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, apa yang sudah dilakukan dari dana otsus? Ya, Mbak Ines, kalau kita bicara mengenai dana otsus, dana otonomi khusus ini, kita tahun anggaran 2023 ini dikasih 2 miliar 500 ribu ya, 500 juta, 2 miliar 500 juta. Nah, dipakai untuk apa saja? Itu kami pakai untuk kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Kemudian itu pelayanan terpadu ya, administrasi kependudukan orang asli Papua itu OAP di 19 distrik kita lakukan. Kemudian kegiatan pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait dengan pendaftaran dan perkembangan penduduk. Nah, itu kita bicara mengenai pemutakhiran data penduduk orang asli Papua. Berarti ini kegiatannya sudah dilangsungkan, sudah berjalan. Sebentar berjalan. Ya, jadi kemudian kegiatan pengadaan dokumen kependudukan selain dari belangko KTPL ya, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang belangko KTPL itu kan sudah disediakan oleh Dirjen, kita tinggal mengambil saja ya. Kemudian yang kita adakan itu ribon KTPL. Ribon itu tinta untuk pencetakan. Kemudian ribon untuk KIA, kartu identitas anak. Kemudian kepingan KIA, kartu identitas anak, dan cleaning kit, masalah-masalah teknis ya, yang ada di sini. Lalu kemudian kegiatan yang berikut lagi yaitu kegiatan inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah. Ya, jadi kita penyusunan data terpilah orang asli Papua. Lalu penyelenggaraan pemanfaatan data OAP, yaitu pelayanan admin bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah terkait dengan akte kelahiran. Ya. Tapi bukan hanya dengan rumah sakit, ini kita sudah kembangkan lagi dengan puskesmas. Dengan puskesmas. Ya. Tahun ini kita harus bisa jalan begitu. Iya, baik. Kalau tahun-tahun lalu kita sudah jalan, tapi hanya dengan WhatsApp. Kita WhatsApp dari, tapi tahun ini kita bikin aplikasinya. Oh, sudah ada aplikasi. Ya. Tantangan penyerapan dana otsus yang diterima ini mencapai berapa persen? Ya, dari 2 miliar 500 juta itu sampai dengan saat ini realisasinya baru 711 juta 332.991 rupiah. Nah, kalau kita presentasikan itu masih kecil ya, baru sekitar 28%, 28,45%. Masih ada sisa anggaran 1 miliar 788.667 juta 9 rupiah ya, 667.009 rupiah. Jadi masih
1 M lebih. Nah, tapi itu kita masih belum menjangkau semua distrik. Ini kita masih jalan terus. Jadi dari 700 lebih juta ini untuk berapa wilayah yang sudah dilakukan kegiatan? Wilayah yang ya kemarin di Airu, kemudian di pesisir pantai ada Demta, kita Yokari, ada beberapa titik lagi yang kita sudah selesaikan, tapi ya masih permintaan masih jalan terus, jadi kita masih ya. Jadi ini kan sebenarnya kenapa penyerapannya agak tersendat-sendat. Ini dikarenakan bahwa kemarin kan dana otsus baru bisa kita pakai itu 2 bulan lalu kalau tidak salah itu masih ini ya. Jadi selama ini kita jalan itu dengan talangan gitu. Nah, jadi proses kemarin itu verifikasi anggaran itu yang membuat agak sedikit. Iya, talangan setelah nanti dana otsusnya sudah masuk ya, kan ditutup itu yang semua. Ini yang kita talangan. Iya. Tapi sudah jalan. Ya, Tapi ini namanya kebijakan dari pimpinan. Jadi waktu itu jalan. tidak terbuang. Ya, jadi kan kita kan tidak bisa menunggu karena pelayanan di kita lakukan itu kan tidak bisa menunggu uang ada dulu. Begitu. Apalagi kita mau menjelang pemilu. Ya, jadi kita itu biasanya jalan dulu, kita talangi dulu sampai dengan nanti sudah bisa kita minta permintaan baru kita